memberikan definisi tentang logika. Karena logika ini adalah ilmu sosial, sehingga pandangan masing-masing orang bisa berbeda dari sudut pandang mereka masing-masing. Sama dengan komunikasi, kalau Anda tanya orang sosiolog, tentunya berbeda dengan psikolog, berbeda dengan antropolog, berbeda dengan komunikasi, dan lain sebagainya. Nah, sama dengan logika. Logika pun putus Pak suaranya Pak. Pak putus-putus Pak suaranya. Suaranya putus-putus Pak. Putus Pak suaranya. Karena logika adalah logika Anda nanti dan sini bagus. Nah, ada yang maksud juga logika matematik. Sementara yang Anda akan bahas lebih dalam adalah logika. Jadi bagaimana kita dalam berkomunikasi menggunakan logika yang benar dan tepat. Lurus, berpikir lurus, dan berpikir jernih sesuai dengan penalaran Anda. Nah, kecerdasan dalam logika adalah kemampuan dalam menggunakan logika dengan baik. Kemampuan dalam menggunakan logika dengan baik yaitu sesuai dengan kaidah dan norma-norma yang berlaku, sehingga ada orang yang menggunakan logika tetapi tidak baik atau tidak benar. Karena kenapa? Dia tidak mengetahui secara jelas bagaimana membuat alur pemikiran yang baik dan benar sehingga semua orang bisa menerima dengan baik. Nah, dalam melakukan penalaran dengan benar, mengolah alur pikiran yang panjang dan menerima pola-pola logis dengan benar. Karena kenapa? Yang lebar yang kita pikirkan, tetapi yang keluar biasanya itu lebih singkat, tetapi tepat, benar, dan logis. Nah, ada beberapa objek kajian logika. Sebelum mengetahui lebih lanjut objek kajian logika, alangkah baiknya mengetahui maksud dari objek itu sendiri. Nah, objek itu sendiri adalah sesuatu yang merupakan bahan atau sasaran dari penelitian atau pembentukan pengetahuan. Jadi, di sini yang masih merupakan bahan yang belum diolah atau sasaran yang akan dituju dari penelitian atau pembentukan pengetahuan. Nah, dilihat dari segi objeknya, objek logika ada dua, yaitu objek material menurut mantik Al-Madi dan ada objek formal menurut mantik As-Suari. Lalu objek material adalah suatu bahan yang menjadi tinjauan penelitian atau pembentukan pengetahuan yang diselidiki. Jadi masih dalam proses penyelidikan, masih dalam proses penelitian, dipandang atau disorot oleh suatu disiplin atau jadi disorot oleh satu disiplin ilmu. Seperti saya katakan tadi, dalam logika, karena logika adalah induk dari semua ilmu pengetahuan, maka dalam menganalisis logika ini dilihat dari sudut pandang disiplin ilmu masing-masing. Sedangkan objek formal adalah sudut pandang yang ditujukan pada bahan dari penelitian atau pembentukan pengetahuan atau dan sudut pandang apa objek material itu disoroti. Jadi bedanya dengan yang tadi, material masih merupakan bahan yang dalam proses. Sementara kalau sudut pandang formalnya sudah menyoroti apa yang telah diproses, jadi lebih ke hasilnya di sini. Nah, di sini kita akan membahas mengenai macam-macam logika. Seperti saya katakan, logika ada Liang G tahun 80 dalam Adib 2010. Nah, halaman 102 sampai 104. Di sini Anda bisa lihat ada 5 di sini. Yang pertama, logika dalam pengertian luas dan sempit. Jadi ada pengertian luasnya dan ada pengertian sempitnya. Lalu logika deduktif dan logika induktif. Kalau Anda berbicara deduktif berarti dari yang luas ke umum.
dari luas yang ke sempit, induktif dari yang material seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu ada logika murni dan logika terapan. Logika murni yang belum diolah sama sekali, masih murni sesuai dengan penalaran biasa. Sedangkan terapan apa yang sudah diterapkan di lapangan. Lalu ada logika filsafati dan matematik. Seperti saya katakan juga bahwa filsafat adalah cabang ilmu sama dengan logika. Dalam filsafat ada logika. Di dalam logika ada komunikasi. Jadi semua ini merupakan disiplin ilmu yang multidisipliner. Logika dalam pengertian luas dan sempit. Dalam arti sempit, logika dipakai searti dengan logika deduktif. Seperti saya katakan tadi, deduktif yaitu dari umum ke khusus atau dari luas ke yang lebih sempit, atau logika formal. Jadi dua-duanya di sini. Sedangkan dalam arti luas, pemakaiannya mencakup kesimpulan-kesimpulan dari berbagai bukti dan tentang bagaimana sistem penjelasan disusun dalam ilmu alam, serta meliputi pula pembahasan mengenai logika itu sendiri. Jadi di sini pemakaian mencakup kesimpulan. Jadi sudah. Nah, sementara asas penalaran yang bersifat deduktif, yakni suatu penalaran yang menurunkan suatu kesimpulan sebagai kemestian dari pangkal pikirnya sehingga bersifat betul menurut bentuknya saja. Jadi betul hanya menurut bentuknya, tetapi kalau dilihat dari sudut pandang yang lain belum tentu betul. Nah, sedangkan logika induktif mempelajari asas-asas penalaran yang betul dari sejumlah hal khusus. Jadi ada beberapa hal yang khusus lalu disimpulkan, ditarik secara globalnya atau general dari sejumlah hal khusus sampai pada kesimpulan umum yang bersifat boleh jadi atau probability. Artinya kalau Anda mengambil umpama penelitian di Stikom Prussia, pengaruh utama kenakalan remaja, survei pada Stikom Prussia terhadap penggunaan aplikasi YouTube, maka hasil penelitian di Stikom Prussia itu bisa diberlakukan secara umum untuk penelitian-penelitian di perguruan tinggi lain yang sejenis atau serupa. Selanjutnya logika formal atau minor dan material, logika material atau major. Logika formal atau disebut juga logika minor mempelajari asas, aturan, atau hukumnya, ada normanya, ada hukum-hukum yang harus diataati agar orang dapat berpikir dengan benar dan mencapai kebenaran. Ini biasanya banyak di hukum, logika hukum ini harus ada, tidak boleh menurut si A saja, harus ada pembuktian. Nah, bukti juga tidak cukup hanya satu, tetapi ada beberapa bukti atau saksi sehingga baru dikatakan itu sesuatu yang benar, itu bisa sahih. Sedangkan logika material atau mayor mempelajari langsung pekerjaan akal serta menilai kombinasi logika formal dan mengujinya dengan kenyataan praktis yang sesungguhnya. Mempelajari sumber-sumber dan asalnya pengetahuan, alat pengetahuan, proses terjadinya pengetahuan, dan akhirnya merumuskan metode ilmu pengetahuan itu. Jadi di sini kalau logika material itu lebih panjang lagi prosesnya karena melihat dulu logika formalnya, lalu mengetahui sumbernya atau asal pengetahuannya, lalu mengetahuinya baru bisa merumuskan metode ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, di sini juga ada logika murni dan logika terapan. Logika murni merupakan pengetahuan mengenai asas dan aturan logika yang berlaku umum pada semua segi. Bagian dari pernyataan dengan tanpa mempersoalkan arti khusus dalam suatu cabang ilmu dari istilah pernyataan yang dimaksud. Jadi kalau logika murni tidak melihat lagi
pernyataan dari disiplin-disiplin ilmu yang lain. Jadi dia menarik kesimpulan secara secara umum. Jadi dia tidak mengkotak-kotak umpamanya logika kesehatan di dokter, dia hanya melihat sebagai dokter umum, dia tidak melihat ke spesialis masing-masing. Nah sekarang kan kalau di kedokteran lebih detail lagi. Kalau dulu orang mati umpama dibilang sakit perut, padahal di dalam perut itu banyak sekali penyakit-penyakitnya. Sekarang ini lagi jadi detail. Nah itu bilang sakit perut itu namanya logika murni. Tetapi kalau sudah logika terapan, artinya logika yang sudah ada diolah kembali, dilihat kembali secara langsung bidang-bidang yang menyoroti seperti itu. Jadi kalau Anda seperti saya katakan tadi logika kesehatan itu umpama sakit perut itu, nah diteliti lagi sakit perut karena penyakit apa. Sama dengan kalau Anda logika komunikasi, Anda melihat dari sudut pandang mana? Apakah dari kredibilitas sumber, pesan, media, lalu komunikannya, atau efeknya, atau feedbacknya, atau karena noise-nya. Jadi cukup banyak komponen-komponen yang harus diteliti untuk melihat logika terapan pada komunikasi. Nah, kita masuk ke logika filsafati dan matematik. Logika filsafati merupakan ragam logika yang mempunyai hubungan erat dengan pembahasan dalam bidang filsafat. Jadi seperti saya katakan tadi, filsafat adalah grandma atau nenek moyang dari ilmu pengetahuan. Jadi kalau dalam tumbuhan itu adalah akarnya yang bisa membangun atau menumbuhkan batang, ranting dan cabang sampai ke pohon-pohonnya. Nah, logika juga begitu, filsafat juga begitu. Nah, seperti logika, kewajiban dengan etika atau logika arti dengan metafisika. Jadi di dalam logika ada etika dalam berlogika. Sedangkan logika matematik mengelakkan cara yang gunanya dengan menggunakan metode matematik. Jadi bedanya dengan lain, kalau logika matematik tentunya menggunakan metode matematik serta bentuk lambang yang khusus dan cermat untuk menghindarkan makna ganda. Jadi berbeda kalau umpama di komunikasi. Komunikasi bisa bermakna ganda. Umpama ada mobil lewat, Anda sedang belajar, ada bunyi sirine mobil yang lewat, Anda tentunya tidak bisa membedakan apakah itu bunyi sirine karena pejabat yang lewat, ataukah sirine itu karena ada orang yang sekarat atau ada orang yang meninggal. Artinya masih di sini masih makna ganda. Sama dengan umpama bendera putih atau bendera kuning. Nah, setiap budaya menunjukkan bendera itu yang berbeda-beda. Umpama kalau Anda di di Medan, Anda lihat bendera kuning itu tanda bukan karena Golkar, tetapi dia ada musibah kematian. Sementara kalau Anda ke Sulawesi, bukan bendera kuning yang naik, tetapi bendera putih. Nah, seperti itu, ada makna ganda. Oleh karena itu, Anda harus lebih teliti dalam melihat logika matematik yang ditimbulkan karena simbol-simbol yang ditampakkan atau lambang yang ditampakkan. Nah, kita masuk ke logika alamiah dan logika ilmiah. Jadi ada alamiah dan ada ilmiah. Menurut Adit 2010 halaman 148, macam-macam logika selain yang sudah disebutkan di atas tadi yang ada 5 itu, juga terdapat logika alamiah dan logika ilmiah. Nah, di sini dikatakan bahwa logika alamiah menggunakan kinerja akal budi manusia. Jadi kalau alamiah menggunakan akal budi manusia, artinya tidak diteliti secara ilmiah. Tidak ada proses yang panjang, tidak menggunakan metodologi ilmiah. Jadi hanya menggunakan kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan-kecenderungan yang subjektif. Jadi tidak ada unsur subjektif yang masuk di sini. Sementara logika ilmiah, di mana logika ini ada sejak lahir, yang berfungsi memperhalus, mempertajam pikiran serta akal budi.
logika ilmiah menjadi ilmu khusus yang merumuskan asas-asas yang harus ditepati dalam pemikiran. Nah, pembagian logika dari jenisnya. Nah, kalau dilihat dari jenisnya, logika terbagi menjadi dua macam, itu logika formal dan logika material. Seperti yang saya sebutkan tadi, mungkin sama dalam pembagian pada objek logika, namun terdapat perbedaan dalam pengertiannya. Nah, di sini logika formal, logika yang mempelajari asas-asas, aturan-aturan, atau hukum-hukum berpikiran harus ditaati agar orang dapat berpikir dengan benar dan mencapai kebenaran. Jadi dalam mengambil sebuah kesimpulan atau Anda memberikan logika atau penalaran, Anda tentunya menggunakan aturan, asas-asas, dan hukum-hukum yang berlaku. Sementara logika material, logika yang mempelajari langsung pekerjaan akal, serta menilai hasil-hasil logika formal, dan mengujinya dengan kenyataan-kenyataan praktis yang sesungguhnya. Jadi ini melalui proses penelitian yang lebih lanjut. Nah, itu tadi sementara pembagian logika dari segi metode, dilihat dari metodenya, dibedakan atas logika tradisional atau mantik al-qadim dan logika modern atau mantik al-hadis. Logika tradisional adalah logika Aristoteles dan logika daripada logikus yang lebih kemudian tetapi masih mengikuti sistem logika Aristoteles. Jadi logika ini mengikuti pandangan atau sistem dari logika Aristoteles. Para logikus sesudah Aristoteles tidak membuat perubahan atau mencipta sistem baru dalam logika, kecuali hanya membuat komentar yang menjadikan logika Aristoteles lebih elegan dengan sekedar mengadakan perbaikan-perbaikan dan membuang hal-hal yang tidak penting dari logika Aristoteles. Jadi intinya di sini, logika tradisional itu tidak menghilangkan intinya. Jadi hanya logikus-logikus ini mengkritisi dengan menyempurnakan, jadi tidak merubah total, tetapi hanya menyempurnakan dari logika Aristoteles. Sementara logika modern tumbuh dan dimulai abad ke-13, mulai abad ini ditemukan sistem baru, di mana metode baru yang berlainan dengan sistem logika Aristoteles. Jadi ini bertentangan atau berbeda dengan logika tradisional oleh Aristoteles. Saatnya dimulai sejak Raymondus Lulus menemukan metode baru logika yang disebut dengan ars magna. Jadi pengganti dari logika Aristoteles ada disebut dengan ars magna. Nah, di sini pembagian logika dari segi kualitas. Berdasarkan segi kualitasnya, logika atau mantik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu logika naturalis atau mantik al-fitri dan logika artifistis atau ilmiah mantik as-suri. Logika naturalis atau mantik al-fitri yaitu kecakapan berlogika berdasarkan kemampuan akal bawaan manusia. Jadi setiap manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara kemampuannya berbeda-beda. Itu biasanya diturunkan oleh gen. Gen itu bisa dari kedua orang tua atau nenek Anda, sehingga setiap orang punya daya logika yang atau kemampuan logika akal bawaan yang berbeda-beda. Akal manusia normal dapat bekerja secara spontan sesuai hukum-hukum logika dasar. Nah, ini biasanya orang yang nilai intelijensinya normal itu biasanya secara spontan sesuai hukum-hukum logika dasar. Sementara ada orang yang IQ-nya lebih tinggi, itu biasanya akan mengeluarkan suatu statement yang lebih cepat dan biasanya ini lebih kritis. Sementara orang yang mempunyai kemampuan akal bawaan rendah itu biasanya tidak nyambung. Jadi ditanya A, jawabannya bukan B, tetapi
jauh. Bisa pertanyaan A jawabannya sampai ke Z. Artinya dia tidak menggunakan logika berpikir yang benar dan tepat karena kemampuan akal bawaannya yang rendah. Lalu logika artifisialis atau ilmiah, mantik Asyuri yang bertugas membantu mantik Al-Fitri. Mantik ini memperhalus, mempertajam, serta menunjukkan jalan pemikiran agar akal dapat bekerja lebih teliti, efisien, mudah, dan aman. Nah, manfaat logika banyak sekali kegunaan dan keuntungan. Yang pertama, membantu manusia berpikir lurus, efisien, tepat, teratur untuk mendapatkan kebenaran dan menghindari kekeliruan. Yang kedua, mendidik manusia bersikap objektif, tegas, dan berani. Suatu sikap yang dibutuhkan dalam segala suasana yang tepat. Yang ketiga, melatih kekuatan akal pikiran dan perkembangannya dengan latihan dan selalu membahas dengan metode-metode berpikir. Yang selanjutnya, dapat meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya dan melaksanakan pekerjaan tepat pada waktunya. Pak, masak, jelas Pak. Oke, demikian tadi pemaparan tentang materi pada sore hari ini. Nah, karena ini sudah maghrib dan suara di masjid sudah terdengar, jadi saya minta Anda langsung masuk ke diskusi online saja. Jadi Anda masuk ke diskusi online. Saya kira demikian. Dan untuk tanya jawabnya nanti pada pertemuan atau Anda bisa di WA. Kita bisa. Baik Pak. Baik, Pak. Saya kira Oke Pak. terakhir, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, diskusi online sampai hari Waalaikumsalam Jumat, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah Udah ngacil bro. Rambut dong. oh udah ya tadi ngomongin apa Udahan nih bro. Masih ada, masih ada. Udahan. Masih Ini ada? dia sudah Oh, nggak aki-aki masuk. ya. Nih lu aki-aki, hati-hati lu aki-aki lu. Telat dikit kelar lu. gue nggak masuk asli Masih ada. Anjir Pak. aku nih gue malah ngerjain Setelah 1 menit. Setelah 1 menit aja nggak bisa Sekali ngomong aja. lu gila.